Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas terhadap struktur modal. Di sini kami berkelompok yaitu Aulia Nabila dengan NIM akhir 373, lalu Kanesa Kaila dengan NIM akhir 376, Puji Fitriani dengan nomor NIM ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas terhadap struktur modal. Yang dimana beranggotakan Aulia Nabila, Kanesa Kaila, Puji Fitriani, Nia Aulia, Putri Nabila, dan saya, Saila Guna Prasana. Selanjutnya akan langsung ke pemaparan yang dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan struktur modal? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi struktur modal? Yang keempat, bagaimana data laporan keuangan di PT Garuda Food Putri Jaya Tbk, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, PT Nippon Indonesia Card Info Tbk, PT FKS Food Sejahtera, dan PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang kelima, bagaimana hasil analisis pengaruh struktur modal debt to equity ratio terhadap profitabilitas, net profit margin, dan return on equity, dan bagaimana pengaruh struktur modal debt to equity ratio terhadap likuiditas, current ratio, menggunakan analisis regresi linear berganda pada perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada model konseptualnya. H1 profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. H2 struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. H3 likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Baik, di sini perusahaan yang diambil oleh kelompok kami yaitu satu PT Garuda Food Putra Putri Jaya dari 2020 sampai 2024. Selanjutnya PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, lalu yang ketiga PT Nippon Indosari Corpido Tbk, lalu yang keempat PT FKS Food Sejahtera Tbk, dan yang kelima PT Diamond Food Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya di sini ada tabel data time series. Bisa dilihat nama perusahaannya yang pertama adalah PT Garuda Food Putri Jaya Tbk dengan tahunnya dari 2020 sampai 2024 dengan NPM X1 di tahun 2020 itu sebesar 3,18%. Selanjutnya VAR-nya itu 65,20%, kemudian CR-nya itu 176,65% dan DER-nya 127,72%. Selanjutnya di tahun 2021 ada 5,60%, di tahun VAR-nya 61,38%, kemudian selanjutnya ada 147,54% dan 122,42%. Selanjutnya ada di tahun 2022 sebesar 4,96%, kemudian 56,41%, selanjutnya ada 174,07% dan 118,63%. Selanjutnya di tahun 2023 itu sebesar 5,70%, selanjutnya ada 55,23%, 177,58% dan 90,01%. Di tahun 2024 itu sebesar 5,62%, 56,95%, 136,87% dan 110,49%. Dengan total keseluruhan NPM X1 yaitu 25,06%, kemudian VAR yaitu sebesar 295,16%, kemudian CR-nya
812,71%, kemudian DER-nya 566,27%. Selanjutnya ada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, bisa teman-teman lihat dari 2020 sampai 2024. Dengan perhitungan total akhir yaitu sebanyak 78,24%, selanjutnya 179,78%, kemudian 157,64% dan 125,57%. Selanjutnya ada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, sama juga dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan total akhir 46,10% untuk NPM, untuk VAR 346,07% dan untuk CR 1203,36% dan DER 264,32%. Selanjutnya ada PT VKS Food Sejahtera Tbk dari tahun 2020 sampai 2024 dengan total akhir 95,81%. Selanjutnya ada VAR yaitu sebesar 353,58% dan selanjutnya ada CR sebanyak 383,87% dan yang terakhir ada DER itu dengan total 571,61%. Dan yang terakhir ada PT Diamond Food Indonesia Tbk dari tahun 2020 sampai 2024 dengan totalan akhir NPM sebesar 20,08%. Selanjutnya ada VAR sebesar 199,11%. Selanjutnya ada CR ada 1862,18% dan yang terakhir ada DER sebanyak 117,62%. Dan selanjutnya ini ada konsep untuk menghitung indikatornya. Yang pertama ada variabelnya. Untuk mengetahui net profit margin itu konsep variabelnya antara perbandingan antara laba bersih atau EAT dengan penjualan, dengan indikatornya laba setelah pajak atau EAT dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada fixed asset ratio atau X2 dengan konsep variabelnya perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan indikatornya aktiva tetap dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada current ratio atau X3 dengan konsep variabel yaitu perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar dengan indikator aset lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan yang terakhir ada debt to equity ratio atau Y, yaitu konsep variabelnya perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri dengan indikatornya total hutang dibagi modal dikali 100%. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi yang ditujukan pada slide ini. Nah, pertama kita lihat dari tabel summary, nilai X-score-nya sebesar 0,726 menunjukkan bahwa sebesar 72,6% variasi dalam debt to equity ratio dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu net profit margin, asset ratio, dan current ratio. Sementara sisanya sebesar 27,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA, lihat di bawah ini nilai signifikan adalah 0,60 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 21,348 lebih besar dari F tabel sebesar 3,0,5. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain, ketiga variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt to equity ratio. Jadi dapat disimpulkan bahwa net profit margin, fixed asset ratio, dan current ratio itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan yang diukur dengan debt to equity ratio. Baik, selanjutnya di sini ada hasil regresi yang dimana kita menggunakan koefisien. Nah, dari persamaan dari hal ini kita buat persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3.
Nah, dari hasil koefisien tadi kita masukin ke persamaannya menjadi I sama dengan 170,766 ditambah 0,282 X1 dikurangi 0,5392 dikurangi 0,314 X3. Dan dari model persamaan ini bermakna yang pertama konstanta 170,766. Artinya jika variabel net profit margin, fixed asset ratio, dan current ratio dalam keadaan konstan, maka nilai debt to equity adalah sebesar 170,766. Lalu nilai koefisien regresi net profit margin positif sebesar 0,282. Maka dapat diartikan jika net profit margin naik sebesar 1 satuan, maka nilai debt to equity akan naik sebesar 0,282 satuan. Nah, yang ketiga ada nilai koefisien regresi fixed asset ratio negatif sebesar 0,539. Maka dapat diartikan jika net profit margin naik sebesar 1 satuan, maka nilai debt to equity akan turun sebesar 0,539 satuan. Nah, yang terakhir ada nilai koefisien regresi current ratio negatif sebesar 0,314. Maka dapat diartikan jika net profit margin naik sebesar 1 satuan, maka nilai debt to equity akan turun sebesar 0,13 satuan. Nah, dari hasil ini tuh kita lihat T value-nya berapa. T value lebih besar daripada T tabel dan untuk P value-nya harus lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil koefisien ini dapat disimpulkan bahwasannya net profit margin dan fixed asset ratio itu tidak berpengaruh, dan sedangkan current ratio itu berpengaruh. Selanjutnya di sini model empiris. Yang pertama, profitabilitas atau H1 tidak berpengaruh terhadap DER dengan hasil 0,287. Yang kedua, struktur aktiva atau VAR tidak berpengaruh terhadap DER dengan hasil 0,349. Dan yang terakhir, likuiditas berpengaruh terhadap DER dengan hasil 0,000. Lalu kesimpulannya yaitu untuk menggabungkan antara berbagai sumber pendanaan yang digunakan perusahaan dalam hal untuk membiayai kegiatan operasional dan menurunkan biaya modal serta dapat meningkatkan harga saham. Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan untuk menanggung risiko, rencana strategi pemilik, serta analisis biaya dan manfaat untuk keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada perusahaan PT Garuda Food, PT Cisarua Mountain Dairy, PT Nippon Indosari Kopando, PT FKS Food Sejahtera, dan PT Diamond Food Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, net profit margin berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Artinya, apabila net profit margin mengalami kenaikan, maka struktur modal akan menurun, begitupun sebaliknya. Yang kedua, fixed asset ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang artinya apabila fixed asset ratio mengalami kenaikan, maka struktur modal akan menurun, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal, yang artinya apabila current ratio mengalami kenaikan, maka struktur modal akan naik, dan begitupun sebaliknya. Nah, itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.